Segmen SUV ataupun crossover merupakan pasar dengan jumlah pembeli yang paling banyak dan mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Dan itulah kenapa ATPM berlomba-lomba menjual atau menciptakan sebuah crossover ataupun SUV untuk mengegrab atau mengambil ceruk pasar yang sangat bagus tadi. Dan Hyundai pun membuat sebuah MPV crossover yang bernama Stargazer X. Sebelumnya, Indie Driver pernah mereview first impression ketika launching Stargazer X ini di Gias 2023. Tapi itu hanya first impression ya, dan kali ini kita akan mengulasnya secara lebih lengkap dan detail. Dilihat dari modelnya, ini model yang sangat futuristik, sangat keren ya. Tapi sayangnya, ini kurang lebih sama dengan Stargazer biasa. Hanya ada beberapa perubahan, hanya ada sedikit perbedaan di sejumlah bagian. Yang berbeda yang pertama dari tampilan depannya. Ini grillnya berbeda. Ini garis-garis ya, warna silver kombinasi warna black piano, dan ini menonjol agak ke depan. Terlihat lebih kaku sehingga menunjang penampilannya sebagai sebuah MPV crossover. Ini hal yang oke. Bumper bawahnya juga sedikit beda. Lampunya ini sama dengan Stargazer. Kap mesinnya ini juga berbeda. Tapi mesinnya ini sama. Mesin 1500 cc sama dengan Stargazer biasa, sama dengan kereta yang mampu menghasilkan power 115 PS pada 6.300 RPM dan torsi maksimal 143 Nm pada 4.500 RPM. Dan ini sama-sama menggunakan IVT. Ini sama-sama ada Horizon DRL yang memanjang dari kanan ke kiri. Kalau malam itu keren ya, terlihat seperti sebuah mobil dari masa depan. Kita ke samping. Perbedaan lain ada di sini. Ini velgnya berbeda dan ukurannya lebih besar. Kalau yang Stargazer X ini velgnya ukuran ring 17. Kalau yang Stargazer biasa itu ring 16. Velgnya berbeda modelnya dan profil bannya ini juga berbeda. Ini lebih tipis dan sedikit lebih lebar. Ini 205/50. Kalau pengereman sudah disc brake, ada ABS, ada EBD lengkap lah. Dan di sini ini ada juga tampilan body kit seperti mini over fender gitu ya, warna hitam. Itu untuk menunjang kesan gagahnya sebagai sebuah MPV crossover. Dan di sini ada sidecar juga warna hitam juga. Ground clearance ini juga lebih tinggi, 200 mm. Kalau yang Stargazer biasa itu 195 mm. Ini tentu saja ditinggikan untuk mengantisipasi gasruk kalau melewati jalan yang off-road. Spionnya ini yang saya suka, modelnya apa ya? Modelnya agak melancip dan terlihat sangat futuristik, cantik dilihatnya. Di sini ada lampu sen juga. Oh ya, ini warnanya, ini warna putih, tapi putihnya putih dop, bukan putih glossy. Kalau kita perhatikan ini terkena pantulan matahari tidak terlalu mengkilap. Tuh, tidak terlalu licin juga. Ini garis memanjang dari depan ke belakang. Di sini juga ada lekukan-lekukan. Terlihat oke ya. Dan ini oke-nya lagi, perbedaannya dengan Stargazer. Roda belakang sudah menggunakan disc brake pengeremannya. Jadi lebih pakem dan lebih memberikan apa ya, percaya diri ketika melakukan pengereman yang cukup keras. Ini sama, ada body kit. Oh ya, satu lagi, ini ada roof rail, tapi ini dummy ya. Ini bahannya tidak kuat dan ada keterangannya di sini, nggak boleh naruh barang di sini. Di belakang juga ada mini roof spoiler. Kaca belakang sama-sama nggak ada defoggernya. Ada Hemon stop lamp, antenanya shark fin seperti itu. Lampu belakang sama, sampai sini sama, tulisannya Stargazer X. Tentu saja berbeda tulisannya ya. Nah, bumper bawahnya ini yang berbeda. Terlihat lebih kaku, lebih gagah ya. Ada permainan garis-garisnya seperti ini. Lampunya sama, model lancip ke atas dan lancip ke bawah, menombak burung dan menombak ikan. Jadi buat cari rezeki itu bagus. Ini lampu belakang juga sama memanjang ya, membentuk huruf H kalau nyala. Ruang bagasinya sama dengan Stargazer, cuman kita intip biar nggak penasaran. Ini dia ruang bagasinya, nggak terlalu besar, tapi ini bisa menampung ya 2 koper besar lah ya, atau bawa 3 galon aqua cukup. Di bawahnya ada penyimpanan seperti ini
untuk menyimpan barang-barang kecil agar tidak berantakan dan terlihat rapi. Kalau misalkan kurang luas ruang belakangnya nih, bisa direbahkan kursinya, dan ini rata lantai. Nah, ini dia rata lantai. Ini bisa menampung barang bawaan Anda yang sangat banyak. Cuman yaitu tadi, mengorbankan 2 kursi di belakangnya. Oh iya, satu lagi, ini secara dimensi, ini sedikit lebih panjang, sedikit lebih lebar, dan sedikit lebih tinggi. Kabin tengah dan kabin belakang ini sama saja ya dengan Stargazer. Jadi saya hanya ngintip saja ya, tidak terlalu detail di sini. Joknya sama. Ini yang untuk tipe 7 tempat duduk, ada opsi captain seat, artinya kapasitasnya hanya 6 tempat duduk. Sedikit saja deh, biar Anda ingat lagi. Di sini ada nih, ada nampan buat naruh makan dan minuman. Kalau dalam perjalanan luar kota pengen makan, bisa di situ. Ada tempat penyimpanan sekaligus tempat ngecas di sini. Dan yang ini, yang tipe 7 tempat duduk ini ada armrest di sini. Untuk ya lumayan lah untuk sandaran lengan ya. Kalau nggak dipakai, direbahkan seperti ini, diratakan jadi jok buat penumpang ketiga di baris kedua ini. Di belakang ada AC, jadi penumpang belakang nggak khawatir kepanasan. Di kabin depan ini sekilas sama dengan Stargazer biasa, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan ya. Kalau dibandingkan dengan Stargazer yang tipe awal-awal ya, ini bedanya di sini. Ini tidak terlalu besar ya. Tapi yang Stargazer terbaru itu juga sama. Ini seperti ini, tidak terlalu besar. Jadi kritikan banyak orang yang sih terlalu kaku, terlalu besar itu hilang langsung ya. Perbedaan itu ada pada di sini. Menghilangnya rem tariknya, rem parkir model tariknya. Ini sudah electric brake dan ada auto hold-nya. Ini hal yang oke ya. Joknya ini juga sedikit berbeda. Ada jahitan atau ada warna merahnya di sini ya. Membuat apa ya, terkesan lebih sporty, karena kan merah itu konon sporty. Baju saya juga merah, sehingga saya juga terlihat sporty. Yang lain-lain sama, tapi tidak apa-apa, kita absen aja biar Anda inget ya. Setirnya, ini setirnya sudah berbalut kulit. Dan ini yang saya suka adalah ini sudah tilt steering dan teleskopiknya panjang sekali. Tuh, ini salah satu mobil low MPV dengan tilt steering, dengan teleskopik steering yang sangat panjang, yang cukup panjang, sehingga kita mudah mendapatkan posisi berkendara yang ideal. Di sisi kanan setir ini ada tombol Hyundai Smart Sense. Di sebelah kiri itu ada tombol pengaturan audio yang terhubung dengan head unit. Lampunya ini sudah auto, wipernya belum auto, tapi banyak pilihan kecepatannya. Head unitnya juga sama dengan Stargazer biasa, dan ini cukup lengkap ya. Seperti saya bilang ketika mereview Stargazer, di sini ada sebuah fitur yang sangat berguna bagi Anda yang umat Muslim. Ada kiblat di sini. Ini untuk menunjukkan titik kiblat atau titik menghadap ketika kita sholat. Dan oke-nya lagi, ini sudah Android Auto dan Apple CarPlay tanpa menggunakan kabel. Pakai kabel juga bisa sih. Salah satu hal yang saya sukai dari Stargazer adalah selain fiturnya banyak, tampilan juga keren ya, adalah tempat penyimpanannya yang sangat banyak. Di door trim misalkan, di sini ada penyimpanan di atas sini. Di bawahnya juga ada penyimpanan. Ini bisa untuk 3 botol minuman, walaupun kecil ukurannya ya. Di sini juga ada penyimpanan, bisa untuk menyimpan barang-barang yang nggak terlalu besar. Di sini ada penyimpanan tersembunyi untuk hal-hal kecil ya, barang-barang kecil. Di sini bisa buat naruh barang. Di sini juga ada glove box. Di konsol tengah ada penyimpanan juga. Di sini ada cup holder, di sini ada penyimpanan. Di belakang juga sama, ada penyimpanan juga. Oh ya, satu lagi yang jangan lupa. Perbedaan lagi adalah di sini audionya itu sudah menggunakan Bose. Jadi secara kualitas itu lebih bagus ya. Yang lain-lain sama, AC-nya itu digital, udah auto climate control. Di sini ada wireless charger untuk HP, ada power outlet juga, drive mode-nya ada 4. Di sini ada Eco, normal, sport, dan smart. Ada stability control juga. Ini tuas persnelengnya atau shifternya, ini juga modelnya sama. Yang lain-lain sama sih. Mengendarai Stargazer X ini
Ini rasanya kurang lebih mirip lah dengan Stargazer biasa, karena secara dimensi nggak terlalu banyak berbeda. 99,9% mirip lah intinya. Secara fitur, cara apa itu juga sama. Bedanya itu di roda ya, ringnya lebih lebar, profilnya lebih tipis dengan profil ban yang lebih lebar juga. Itu pengaruhnya ada pada kestabilan. Kalau soal suspensi ini sama ya. Tadi lewat polisi tidur itu rasanya ya sama aja, karena suspensinya juga sama. Ini keluar jalan raya langsung disambut dengan kemacetan. Suasana lalu lintas khas di Minggu sore di kawasan Cibubur. Tapi tidak apa-apa, sekalian review soal kekedapan kabin. Ini kekedapan kabinnya ini ya 11-12 dengan Stargazer ya. Tidak terlalu bagus, cuman nggak buruk-buruk amat. Ini suara dari luar tuh masih samar-samar masuk ke dalam ya. Nih, kita bandingkan saja. Suara di luar seperti ini, begitu ditutup kaca jendelanya seperti ini. Oh ya, soal kekedapan kabin tadi saya cerita soal perbedaan ring roda dari Stargazer X ini serta bertambahnya profil bannya lebih tipis dan lebih lebar. Lebih lebar itu artinya sebenarnya traksinya lebih bagus ya, lebih stabil. Cuman imbasnya adalah suara dari road noise-nya itu sedikit lebih kencang dibandingkan profil ban yang lebih tipis. Nah, ini dia. Ada sensornya. Kalau terlalu dekat dengan mobil di depannya itu dia bunyi. Ini merupakan fitur baru dari Stargazer X ini dibandingkan Stargazer. Di Stargazer itu nggak ada. Ini namanya forward parking distance. Jadi sebenarnya fiturnya untuk memantau objek kendaraan di depannya ketika lagi parkir. Tadi karena nyaris berhenti, mungkin dibaca sebagai parkir ya. Tapi sebenarnya di Hyundai Smart Sense ini ada fitur pencegah tabrakan. Itu sama dengan Hyundai Stargazer dan Hyundai Creta. Namanya Forward Collision Avoidance Assist. Itu mencegah tabrakan. Selain itu ada fitur lainnya, ada Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist. Itu yang akan membuat mobil ini secara pintar mengikuti marka jalan. Jadi dia mengikuti dua garis yang ada di kanan kiri mobil. Jadi kalau lepas setir itu bisa semi autonomous, ada pencegah tabrakan. Ada pula blind spot collision avoidance assist. Ya di sini. Ini kalau ada kendaraan di area blind spot di belakang, dia akan nyala. Ada pula rear cross traffic avoidance assist. Ada auto high beam. Cuman sayangnya di sini belum ada adaptive cruise control. Oh ya, saya mau cerita sedikit soal posisi berkendaranya ya. Ini posisi berkendaranya sebenarnya mirip-mirip dengan Stargazer biasa. Hanya saja di sini joknya itu sedikit lebih tinggi. Ini saya turunkan mentok ini. Ini kan bisa diatur ketinggiannya. Ini mentok segini. Kalau yang Stargazer itu lebih di bawah. Jadi lebih nyaman gitu ya. Kalau ini lebih commanding. Kalau tinggikan, nih saya tinggikan. Tuh, tinggi banget segini. Wow, masih ada. Sampai nyundul. Nyaris nyundul. Wow. Ini masih belum mentok loh. Saya turunkan saja. Sebenarnya saya bisa memaklumi kenapa mobil ini dikasih jok yang lebih tinggi. Sampai setinggi itu. Karena sebagai sebuah low MPV crossover, ketika dibawa ke jalan luar kota, ke area off-road, itu kan kita butuh pandangan visibility yang lebih bagus ke depannya, agar kita tidak salah pilih jalan yang berlobang misalkan, atau yang rusaknya parah misalkan, agar mobil tidak terjebak. Nah, itu fungsinya. Tapi kalau dalam kota segini cukup. Tapi andaikan lebih rendah lagi, itu lebih oke lagi. Terus satu hal lagi yang saya suka adalah ini setirnya ini. Tadi sudah saya bahas ya, ini ada tilt dan teleskopik steeringnya. Teleskopik steeringnya itu panjang sekali. Ini semakin memudahkan kita mendapatkan posisi berkendara yang ideal sehingga tidak terlalu capek. Konsumsi bahan bakar gimana? Konsumsi bahan bakarnya ini ya 11-12 lah sama Stargazer. Nggak ada bedanya tentu saja. Kalaupun ada bedanya itu nyaris nggak
apa ya, nggak terhitung lah, nggak berasa. Di dalam kota itu bisa dapat 13-an kilometer per liternya. Kalau di jalan luar kota itu tentu saja lebih irit lagi, bisa di atas 18. Bahkan kalau kaki Anda S3 bisa menyentuh angka 20 km per liternya. Itu sebuah angka yang bagus, bukan sahabat Pertamina. Wah, ada kembaran itu di depan. Kita ke sini dulu, ke jalan yang merepresentasikan jalanan luar kota. Ini jalannya lebar, agak lengang, berkelok-kelok, ada tanjakan, ada turunan walaupun nggak curam ya. Kita mencoba performa dari mesinnya. Langsung kick down aja. Ini yang saya suka dari Stargazer ini, X ini, sama dengan Stargazer saudara tuanya. Respon IVT-nya atau responsivity-nya itu oke, nggak lemot, tidak seperti beberapa kompetitornya. Begitu diinjak ya, pedal gasnya, begitu di kick down gitu, langsung tenaganya tersalurkan dengan baik, terbaca dengan baik, nggak pakai lama jadinya, nggak lemot. Dan selain itu, salah satu keunggulan mobil ini adalah kestabilannya. Dipakai di jalan seperti ini itu stabil, handling itu oke banget. Tuh, dipakai nikung agak kenceng itu stabil banget. Nyaris tidak terasa body rollnya. Ini hal yang saya sukai. Dengan performanya itu, dengan kestabilannya, dengan handling yang oke, ini sangat bagus ya, sangat menyenangkan jika dibawa di jalan tol untuk kecepatan yang cukup tinggi. Rasanya pasti lebih apa ya, lebih percaya diri gitu loh bawa mobil seperti ini. Ditambah dengan sejumlah fitur penambah peningkat keamanan seperti yang saya bilang tadi. Ada Hyundai Smart Sense nih di bundaran tuh, stabil banget, dan ini setirnya nurut banget. Ini hal yang oke. Kita coba lagi ya, kecepatan tinggi. Ini belokannya cukup patah dan agak menanjak, walaupun nggak parah ya, nggak curam. Wow, stabil loh. Oke loh. Ini salah satu hal yang saya sukai dari mobil ini. Kencang dan stabil. Biasanya mobil-mobil dengan ground clearance tinggi, ini kan 200 mm ya, karena ini sebuah low MPV crossover, biasanya itu akan lebih limbung dan nggak stabil. Ini stabil. Selain berfungsi sebagai sebuah mobil keluarga karena kapasitasnya 7 atau 6 yang captain seat ya, ini juga bisa menjadi mobil yang digunakan di area off-road ringan tentunya, dan menyenangkan juga untuk bersenang-senang atau fun to drive. Ya, cukup lengkap lah. Harganya berapa? Harganya ketika launching itu 335 juta rupiah. 15 jutaan lebih mahal dibandingkan Stargazer. Apakah itu worth it? Menurut saya beda 15 juta. Dapat tadi disc brake-nya yang belakang, ada fitur electric parking brake dan auto hold, ada audio Bose. 15 juta ya segituan mungkin ya harganya ya. Satu lagi catatan saya dari saya adalah saya kurang suka dengan modelnya yang plug itu bahasa Jawa, apa ya, yang sangat mirip dengan Stargazer biasa. Ini kan sama dengan Mitsubishi Xpander dan Xpander Cross-nya, sangat mirip, hanya beda di tempelan-tempelan saja dengan body kit-nya. Andai Hyundai lebih serius membidik segmen atau pasar crossover atau SUV, dan dia mau bikin model yang lebih berbeda walaupun basisnya sama gitu dari Stargazer, saya rasa itu lebih keren. Mereka bisa menghasilkan mobil yang lebih secara model gagah, dengan fitur yang berbeda, dengan
rasa berkendara yang berbeda juga. Itu tentu lebih oke. Dan demikian saja Sobat Indie, review saya kali ini tentang Hyundai Stargazer X. Jika ada masukan, ada komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Ada kritikan juga boleh. Satu lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dari Indie Driver, sekaligus agar channel ini semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.